Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan yang kembali mempertemukan kita pada hari ini Rabu 11 Agustus tahun 2021 dalam renungan harian. Nas kita hari ini Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6 dengan perikop perjanjian baru. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Siapakah kami yang dapat memanjangkan umur kami ya Tuhan? Tapi Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati segala kebaikan-Mu di hari yang baru ini. Secara khusus juga kami boleh bertemu kembali dengan Engkau melalui sapaan firman-Mu ini. Berikanlah ketenangan hati dan pikiran, agar kami boleh mendengar firman-Mu ini dengan baik, bahkan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi suluh dan pelita yang menerangi jalan hidup kami masing-masing. Tolonglah hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, untuk mewartakan apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, psikologi orang yang tertawan atau tepatnya dibuang dari negeri asalnya, tentu ia dalam keadaan tertekan, sedih, kesepian, dan juga pasti ada penyesalan dan sebagainya. Lalu andai masa tawanan itu nanti telah berakhir, kemana mereka, seperti apa keadaan mereka di hari esok, lalu bagaimana memulai kehidupan yang baru, tentu semua itu menjadi pikiran yang membebani hati dan tentu terasa berat. Jadi saudaraku, jika tiba-tiba mereka mendengar kabar gembira, bagaimana dan seperti apa kehidupan seusai masa tawanan itu nanti, tentu hal ini membawa sukacita yang sangat besar. Saudaraku, Yeremia lah yang membawa berita pemulihan, kemakmuran dan damai bagi Israel, bagi kedua kerajaan itu, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan, saat mereka di dalam pembuangan. Semua berita yang dibawa Nabi Yeremia ini memberikan cahaya terang, memberikan harapan akan hari esok di masa yang akan datang. Saudaraku, kisah perjalanan di mana Allah beserta umat Israel di padang gurun selalu diceritakan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi dalam kehidupan umat Israel. Hal ini agar peristiwa ini selalu diingat betapa cinta kasih, kemurahan Allah terhadap nenek moyang mereka begitu besar di masa silam. Artinya mereka ada sampai saat ini itu karena kemurahan dan penyertaan Allah semata. Tentu ini akan diingat dan diberitakan bagi generasi penerus, dan itu mereka lakukan dari waktu ke waktu. Namun saudaraku, seiring perjalanan waktu, persoalan yang mereka hadapi dan alami oleh generasi-generasi penerus ini tentu berbeda-beda. Hal yang sama juga terjadi dengan iman dan kepercayaan mereka kepada Allah pun mengalami fase naik turun. Jadi saudaraku, jika Nabi Yeremia menyerukan akan adanya pemulihan dalam kehidupan mereka, tentu hal ini disambut dengan rasa haru dan bahagia. Bisa jadi mereka takjub akan kesediaan Allah yang kembali menolong, menopang, seperti keberadaan yang dialami oleh nenek moyang mereka di masa silam. Saudaraku, dalam ayat 2-3 dari nas ini mau mengingatkan kepada umat Israel
di masa Yeremia kala itu bahwa Allah melepaskan Israel dari padang gurun, melepaskan Israel dari pedang Firaun, serta memberikan kasih karunia yang sungguh luar biasa selama di dalam perjalanan di padang gurun tersebut. Jadi saudaraku, jika kemudian janji pemulihan Allah diberitakan bagi umat Israel dalam tawanan ini, hal ini bermaksud bahwa kasih karunia itu tidak hanya berlaku dan berlangsung dalam hidup nenek moyang mereka saja, tetapi kasih karunia dan kebaikan Tuhan itu berlaku kekal, terus-menerus, abadi sampai di masa penulisan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kehidupan kita di masa kini sudah berbeda konteks dengan peristiwa umat Israel di padang gurun dan di dalam tawanan, namun kekhawatiran, kegamangan, serta pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam hati tentang bagaimana dan apa yang akan terjadi di hari esok sering kali menjadi bagian rupa-rupa rasa dalam pikiran kita. Namun berita sukacita yang dibawa oleh Nabi Yeremia bagi umat Israel dalam tawanan ini, di dalam tawanan ini, juga kiranya menjadi pengingat dan berita gembira bagi kita di masa kini bahwa kasih, penyertaan, kebaikan, perhatian itu abadi, kekal selama-lamanya bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan ini saudaraku, bak oase atau mata air yang menyejukkan di tengah kegundahan dan kekhawatiran kita di masa pandemi ini. Saudaraku, 2 minggu terakhir ini di beranda Facebook saya selalu ditulis kabar duka cita, baik itu dari keluarga, sahabat, teman, jemaat yang meninggal secara beruntun karena COVID-19. Belum lagi varian-varian COVID-19 yang bermunculan membuat rasa khawatir merayapi hati. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat juga membuat perekonomian melemah. Tidak sedikit pelaku-pelaku usaha tutup karena bangkrut. Kita juga saudaraku terbatas ruang gerak, tidak bisa atau harus menahan diri bepergian, menjauhi kerumunan dan sebagainya. Kebiasaan yang sangat berubah ini tentu tidak mudah untuk kita jalani. Di saat menjalani semua ini tentu tidak heran jika ada yang mempertanyakan atau meragukan penyertaan kasih Allah, terutama bagi saudara-saudara yang mengalami kedukaan kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Namun saudaraku, hari ini sebagaimana janji Allah untuk membangun, menghias umat Israel kembali dikatakan dalam ayat 4. Allah membuat kebun anggur kembali dikatakan dalam ayat 5. Dan Allah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal sebab aku atau Allah yang dimaksudkan di sini melanjutkan kasih setiaku kepadamu dikatakan dalam ayat 3, menjadi berita sukacita bagi umat Israel dalam tawanan kala itu. Saudaraku, apapun kisah hidup kita, Allah setia bersama dengan kita. Allah setia melanjutkan kasih setianya dalam kehidupan kita. Jika selama pandemi ini kita kehilangan, tetapi kita juga dihibur dan dikuatkan, diberikan kemampuan untuk meneruskan jalan kehidupan. Jika selama pandemi ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang,
Kita masih diberikan pekerjaan, diberikan berkat untuk makan dan minum, untuk menghidupi keluarga, membiayai anak-anak kita sekolah, untuk semua kebaikan dan kemurahan dari siapapun yang kita terima. Saya ingin katakan saudaraku, inilah cara Allah melanjutkan kasih setianya kepada kita, kepada saudara. Dan ini Ia akan lakukan terus-menerus, kekal sampai selamanya. Jangan takut, Allah beserta dengan kita. Allah akan memulihkan kita. Amin.